Ya pemirsa, kita balik lagi masih bersama saya Armian Nasri dan pastinya juga masih bersama Bapak Ferdi. Ya tentunya juga ini seperti kita di segmen pertama ya, kita banyak ngobrol-ngobrol gitu ya tentang mungkin introduction, terus programnya seperti apa gitu ya. Nah dan tentunya juga mungkin tadi juga sudah dijelaskan juga, mungkin ini menjadi pengetahuan baru juga buat pemirsa di rumah ya. Mungkin ya seperti kita ketahui, kalau kami di arsitektur seperti green design ataupun ya green living, sebuah green ya, green technology segala macam. Nah tapi kalau green finance ini mungkin secara umum yang bisa dipahami sama pemirsa di rumah ini apa sih Pak Ferdi mungkin? Oke, sebenarnya kalau dibilang green finance ini benda baru, tapi dia sudah mulai ada di era 80-an sebenarnya. Okay. Kalau misalnya kesini itu green finance itu lebih mengedepankan bagaimana pembiayaan hijau. Jadi banyak sekali sebenarnya pembiayaan baik itu kredit bank atau misalnya dalam segi konsumsi ya kan, itu banyak yang lebih ke arah konvensional biasanya. Ini bagaimana si green finance ini mengedepankan tadi bagaimana kita mempergunakan anggaran, uang dan lain sebagainya demi kelangsungan ekosistem lingkungan. Sebenarnya seperti itu, baik dari segi penggunaan produk ramah lingkungan, ya kan, atau misalnya kita bikin green business, itu bisnis yang mengedepankan tadi keberlangsungan hidup, ada yang menggunakan panel surya. Jadi pembiayaannya ke situ, karena produk-produk ramah lingkungan kita tahu Pak mahal Pak sekarang Pak ketimbang yang konvensional. Benar-benar. Jadi perlu adanya tadi suntikan dana melalui green finance tadi, baik itu dari bank yang kasih atau dari lembaga keuangan lainnya. Gitu. Ya, nah pastinya juga mungkin sedikit bisa dibocorkan gitu ya. Nah juga supaya menjadi inspirasi sama pemirsa di rumah. Nah ini sebenarnya inisiatif green finance ini ya untuk komunitas nelayan gitu ya. Nah jadi inisiatif green finance untuk komunitas nelayan. Mungkin secara umum nantinya juga ini outputnya gitu ya dari dari program yang akan dijalankan Pak Ferdi bersama timnya ini itu bakal seperti apa sih gitu, programnya seperti apa, kerjanya mungkin, terus juga keuntungannya buat para nelayan ya. Nah itu mungkin seperti apa? Oke, ini sebenarnya kami nanti ujung-ujungnya bakalan membantu masyarakat sih, itu pasti. Tapi nanti dengan beberapa strategi yang kami lakukan, yang pertama itu pasti melakukan tadi ya eksplorasi ya. Yang pertama dari segi potensi energinya, ya kan. Yang kedua itu dari segi potensi kemampuan komunitas nelayan tadi dalam penggunaan anggaran. Karena yang kita tahu sekarang untuk mengambil pembiayaan itu sekarang agak susah. Apalagi ini masyarakat yang biasanya agak sedikit susah dari segi ekonomi. Jadi di situ nanti kami bakalan mengeksplorasi dari kemampuan mereka. Yang kedua itu nanti kami bakalan co-creation sih antara pemerintah, lembaga riset, universitas, masyarakat, dan juga mitra. Jadi itu semua nanti kami libatkan untuk turun. Yang pertama mitra itu nanti ada bank, BPRS nantinya. Kenapa saya ambil BPRS? Karena kalau kita mainnya ke bank konvensional yang besar, itu sedikit susah untuk menjangkau komunitas. Dengan adanya BPRS ini kan mereka mengedepankan tadi UMKM dan lain sebagainya. Kedua, itu adalah lembaga riset. Nanti kami bakalan ikut sertakan mereka untuk membantu kami dalam eksplorasi potensi energi. Kemudian nanti ada vendor energi juga yang akan kami libatkan. Berikutnya adalah pemerintah untuk membuat suatu kebijakan mengenai tadi potensi ekonomi di pesisir. Nanti berikutnya baru nanti kami akan lakukan tadi bagaimana pengimplementasiannya antara skema pembiayaan hijau terhadap penggunaan energi ramah lingkungan di wilayah pesisir seperti itu, Pak. Nah untuk wilayahnya sendiri ini di Banda Aceh atau di mana sih untuk wilayah pesisir nelayan, di mana gitu yang menjadi sasaran? Untuk program kali ini kami ambil di kota Banda Aceh, jadi di pesisir Banda Aceh yang memang komunitas nelayannya cukup banyak. Tapi tidak menutup kemungkinan di tahun berikutnya kami akan ekspansi ke beberapa daerah lainnya, Pak. Paling nanti kita bakalan ke daerah Sabang atau di seputaran Aceh Besar.
dan nanti ujung-ujungnya akan ekspansi besar-besaran sih. Iya. Jadi kita nggak bakalan mentok di Banda Aceh saja nantinya. Berarti ini berkelanjutan ya? Berkelanjutan. Diagnostiknya, tahapnya gitu ya. Oke, nah dan pastinya juga mungkin juga sedikit banyaknya telah sudah menjelaskan juga ya, itu yang menjadi nilai unggul dari proposal ini ya melalui dari bayangan atau juga program kerja yang nantinya juga akan dilakukan sama Pak Ferdi dan timnya gitu. Nah dan tentunya kalau mungkin tantangannya gini, ya mungkin tantangan terbesar gitu ya ketika menyusun proposal ini mungkin atau juga menggarap proposal ini tuh seperti apa gitu, mungkin itu bisa jadi Pak Ferdi juga mungkin bisa ceritakan gitu ya. Nah mungkin buat teman-teman. Boleh Pak. Tantangan terbesarnya sebenarnya itu lebih ke arah bagaimana kita mengkerucutkan permasalahan yang sangat luas ini, yang sangat kompleks ini menjadi satu titik terang untuk kita angkat. Karena dari sekian banyak permasalahan, kalau saya kan keuangan Pak, dari banyaknya persoalan keuangan itu cukup banyak, tapi yang mana satu yang mau kita angkat itu yang menjadi salah satu ini ya sedikit kendala kali ya. Berikutnya palingan itu menyusun secara teknis Pak, karena untuk ini mungkin saya bisa kasih nampak beberapa ininya, proses alurnya. Ini mungkin kayak ya ada beberapa kondisi saat ini itu mau nggak mau kita harus turun ke lapangan. Iya pastinya juga. Iya kan. Terus nanti bagaimana kondisi setelah nanti kita dapat programnya seperti apa dan lain sebagainya itu cukup banyak Pak. Jadi ada beberapa memang yang membingungkan sih sebenarnya, maksudnya yang tidak bagi periset umum pun atau yang udah senior pun mungkin dengan melihat ini pun sakit kepala Pak sebenarnya. Tapi tidak menutup kemungkinan saya pun dosen muda, saya mampu dan saya paksa untuk saya mampu untuk ikut serta di dalam program Bestari ini. Begitu. Apalagi kita bahkan menuju Sustainable University. Jadi mau nggak mau harus ada dosen yang mumpuni untuk mengikuti program yang sustainable juga, seperti itu. Iya, nah pasti juga ya apapun itu pasti ada tantangannya. Iya, pasti ada tantangannya. Dan pasti juga kalau misalnya untuk yang program ini, nah mungkin itu tantangannya juga sedikit lebih berat ya. Iya. Nah, karena kan itu dampak langsung. Nah jadi mungkin ya bukan underestimate yang program-program lainnya, tapi kalau yang lainnya mungkin ya kayak penelitian ya udah mungkin end up-nya, output-nya ya udah di publikasi gitu ya. Dan itu ya to be honest itu juga ya mungkin kita tahu sendiri lah ya. Dan itu nggak semua masyarakat juga akan reach membaca ataupun mungkin pihak-pihak tertentu gitu ya. Nah dan tentunya juga kalau ini ya sama kayak PKM gitu ya. Nah jadi itu yang dampaknya juga langsung ke masyarakat ya, dan masyarakat bisa melihat, masyarakat bisa ikut gitu, dan tentunya juga itu akan sebuah program pemberdayaan masyarakat secara langsung ya, dan dampaknya juga langsung gitu. Oke, nah terus satu lagi nih mungkin sebenarnya kalau permasalahan yang dihadapi sama nelayan sekarang ya, khususnya di tempat site ya, atau juga mungkin di studi kasusnya atau juga daerah sasaran yang menjadi target dari Pak Ferdi dan tim gitu. Saat ini apa sih gitu yang dihadapi gitu oleh para nelayan sehingga juga pendekatan green finance ini menjadi relevan dan I think it's gonna be solving problem buat mereka gitu. Oke, kalau misal kita bilang tentang nelayan ya, nelayan itu persoalannya bukan hanya sekedar laut dan cuaca. Jauh daripada itu mereka ada tantangan yang lebih besar seperti energi dan juga listrik. Karena dengan mereka beraktivitas ke laut, tidak adanya bahan bakar, mereka tidak bisa aktivitas, dan begitu juga dengan listrik. Tapi yang penggunaannya itu masih pada energi fosil, diesel gitu kan. Kalau kita lihat data statistik, itu emisi karbon yang dihasilkan oleh kemaritiman itu salah satu yang tertinggi nomor 2 di Indonesia. Itu tanpa kita sadari. Terus peningkatan pesisir dengan diesel, dengan solar itu selalu meningkat 25%. Otomatis karbon yang dihasilkan di laut itu sangat tinggi, Pak. Jadi mereka terkadang juga memikirkan bagaimana ya kita mengganti energi yang lain. Tapi mereka berpikir kalau menggunakan panel surya itu mahal.
Maka disitulah masuk tadi si green finance. Kita membantu untuk melihat segi skema pembiayaan hijau untuk komunitas. Alright, nah itu dia Pak pemirsa yang pasti juga bakal diangkat ya Iya. solusi dan wujud nyata gitu ya untuk solusi untuk mereka. Oke pemirsa, kita bakal balik lagi nantinya juga di segmen terakhir masih bersama kita berdua di sini bersama saya Arvin dan juga bersama Ferdi, pasti juga di dosen berbicara.